selamat datang kembali di Telsa Bercerita. Hari ini dengan saya Diovardi Gunawan dan saya Nata Desta. Hari ini kita akan membahas suatu topik yang melekat pada di kafe nih, kreasi tanpa batas. Nah, Mas Nathan, dulu kamu pernah gambar sketsa di buku nggak ya? Kalau gambar sketsa pernah tuh, yang gambar 3D itu ingat nggak Mas? Dia pas pakai sketchbook. Oh di iya, kelas 10 yang di ruangannya Bu Yunika yang di C berapa tuh? 21 apa berapa itu loh? Oh iya itu. Tuh di sana kan gambar pakai sketchbook, bikin 3D, bikin teks, terus ngarsir kayak gitu. Nah, kan dulu kita itu kan disuruh gambar-gambar itu kan ya, sketsa kan ya. Itu pernah nggak ya kepikiran kalau untuk foto sketsanya terus ditaruh di aplikasi kayak Ibis Paint atau Photoshop gitu, dibuat di digital? Kalau itu nggak pernah sih, palingan dulu pengen, kan dulu bikin teks tuh agak susah toh. Nah pengen tak jiplak dari Google, tapi yo itu cuma susah, ya udah makanya nggak jadi. Sketsa tuh ya aslinya cuma coret-coret dikit kan ya, tapi itu tuh bisa dianggap sebagai fondasi untuk gambaran, soalnya kan awalan-awalan itu toh ya. Biasanya juga kalau mencoba bikin sketsa di digital pakai Ibis Paint, Photoshop dan lain-lain itu pasti bisa, tapi agak lebih sulit soalnya pakai jari-jari tangan gitu ya, daripada ya, harus pakai controller itu agak ribet. Nah itu. Terus cara nge-convert sketsa tradisional ke digital gimana ini Mas Nathan? Convert yang tradisional dari kertas ke digital. Oh itu, kalau itu sih biasanya aku biasanya difoto aja sih Mas, terus tak kayak dibikin ulang dari aplikasi itu. Di foto tapi nggak ngeblur gitu ya? Enggak, fotonya ya? Tak hadiin pakai namanya Wing, aplikasi Wing. Soalnya nek kita ngefoto itu ngeblur. Jadi ngeblur. Kalau udah masuk ke galeri itu kayak ekspor gitu tau gambar. Iya. Nek ngeblur itu nanti detail-detail kecilnya itu pasti kita ketinggalan gitu loh ya. Kalau selain di foto itu kan juga ada kan ya yang kayak di scan-scan gitu tau ya. Iya benar. Tapi aplikasinya apa gitu aku juga lupa ya. Iya sama sih. Dulu selain disuruh gambar, kalau di rumah gitu loh ya, misalnya pernah gambar sketsa lain nggak ya? Kalau di rumah sketsa lain ya, pernah gambar apa ya tuh, rumah-rumahan, terus graffiti. Kalau nggak kadang ya nek gabut tuh bikin kayak apa ya Mas? Kayak apa? Orang-orangan gitu-gitu. Oh. Itu sih. Kalau Mas Dio? Kalau aku sih di kertas itu juga sering kayak gambar ya orang-orangan juga, terus yang kayak disuruh guru kita tuh perspektif itu dari tengah gitu. Kalau di laptop atau PC itu biasanya pakai Adobe Illustrator. Oh, iya. Kalau ada iPad pakai Procreate. Kalau HP amannya Canva, kalau enggak apa itu Ibis Paint lah ya. Iya. Kalau aku mau nanya nih Mas, kalau Mas Dio tuh bikin sketsa apa sih yang paling diinget gitu dari kelas 10 sampai sekarang? Yang paling aku inget banget itu yang disuruh buat kayak perspektif gedung itu loh ya. Yang dari kiri ke kanan itu ada beberapa gitu, harus tahu. Disuruh ngepasin itu loh. Itu yang paling aku ingat. Soalnya itu ya yang paling lebih unik gitulah ya bahasanya. Soalnya ya harus presisi juga. Nah harus presisi, kalau nggak presisi gambarnya pasti jelek bahasanya. Kalau Mas Nathan apa ini? Kalau Mas Nathan yang paling diingat? Paling diingat? Yeah. Paling diingat tuh yang
gedung tadi juga itu pertama. Terus yang kedua tuh yang bikin titik-titik, inget ya Mas? Oh, yang pointillist itu. Gini-gini itu ya. Itu Oh iya. yang itu kalau itu sih bukan ribet ya, tapi capek tangannya aja, sama nyesuaiin titik banyak titiknya itu agak susah. Soalnya kan harus pas dari apa namanya itu? Dari yang di sini tipis, nanti yang agak ke atas sedikit tebel gitu kan agak susah loh Mas. Oh iya, itu gambarnya itu. Nah, kalau misalnya kita itu kan awal mula mau nyoba yang digital gitu toh. Yang paling pas itu yang gratis-gratis dulu kayak Medibank, Canva, sama Ibis Paint paling amannya itu. Terus kalau kitanya itu ngegambar itu yang penting sketsanya itu agak jelas sedikit ya misalnya di kertas itu. Soalnya kadang kalau di foto itu kurang jelas. Iya, kurang jelas. Mas Tatan pernah pakai Ibis Paint nggak ya kira-kira? Ibis Paint tuh malah belum pernah pakai Mas. Malah ini baru pertama kali denger kalau Ibis Paint. Tapi kalau Canva itu udah lumayan sering dipakai. Soalnya kan itu kayak aplikasi umumnya buat bikin poster, bikin gambar-gambar. Kalau aku Ibis Paint itu? Ibis Paint itu dulu pernah nyoba-nyoba kan ya. Nyoba-nyoba gambar kayak orang-orangan, bikin kayak perumahan gitu. Lumayan sulit kalau pakai tangan lah biasanya. Kalau di laptop itu Adobe Illustrator juga pernah, kayak kita dulu itu disuruh bikin logo, gambar gitu. Lumayan sulit juga hasilnya, tapi makin lama kita makin belajar itu jadi makin lumayan terbiasa. ngerti, ya. Terus kalau apa itu namanya, ngegambar itu pakai Canva itu gampang nggak ya kira-kira? Kalau pakai Canva tuh menurutku gampang, soalnya aku kan udah lumayan terbiasa pakai Canva, aplikasi Canva. Terus kadang juga kalau disuruh bikin poster 17-an, bikin gambar-gambarnya gitu kan aku agak bisa gitu nih di Canva. Ya paling sulitnya tuh kalau bikin kalau apa namanya? Apa? Warna-warnanya gitu kan. Warna-warna kadang kan ada yang digradasi kayak gitu kan, agak ribet tuh Mas. Nah, itu aku kadang belum bisa. Ya Mas yuk. Ngegradasi itu juga susah ya ternyata Iya, susah. ya. Kayak pas di Photoshop itu kan susah banget. ngegradasi warna biru sama putih tuh. Iya. Itu agak ribet banget itu. Ribet banget. Awalnya ya kita itu nggak tahu, tapi ngelihat-lihat yang lain itu jadi agak tahu dikit lah ya. Iya. Kalau misalnya kita ngegambar di kertas gitu tradisional, kamu lebih milih pakai apa? Pulpen atau pensil? Kertas tradisional. Iya. Pulpen atau pensil dong. Soalnya yang pertama gampang dihapus. Nah, yang kedua lebih simpel aja nggak sih itu, kayak kalau mau ngarsir lebih gampang gitu, lebih bisa tipis, tebelnya tuh bisa diatur. Tuh. Enak juga ya. Paling pas itu 2B ya. 2B. Apa itu namanya? Kalau kita awal-awal pengen belajar nyoba sketsa dari tradisional ke digital itu, yang pasti kita pakai pensilnya 2B ya. Ya pastinya itu. Terus yang kayak kita bilangin tadi, di foto atau bisa di scan pakai aplikasi lainnya Adobe itu, di vectorize pakai Photoshop. Aslinya itu aplikasinya itu banyak ya, bisanya itu. Banyak. Cuman kita sendiri yang harus bisa nyari mana yang cocok gitu. Mana yang Sama brushnya kalau bisa ya sesuaiin sesuka hati. Iya. Nanti lama-kelamaan juga sketsa kita bakal lebih apa itu namanya? Lebih bagus lah dari waktu ke waktu. Ya, bakal lebih fasih. Nah, ya fasih. Aplikasi tertentu. Aku jadi inget nih. Dulu pas pas aku kecil itu dari TK itu kan disuruh belajar gambar toh ya. Dulu itu doodling itu pakai pensil biasa 2B gitu. Disuruh gambar kayak orang-orangan,
apa namanya? Rumah-rumahan. Nah, rumah-rumahan. Sawah. Nah, itu yang ikonik itu rumah orang terus sawah terus atasnya gunung itu. Iya. Terus lama-kelamaan itu dari tahun ke tahun gambar juga udah lumayan naik lah ya itu. Jadi kalau kita belajar dari hari ke hari itu pasti juga skillnya bakal meningkat dari waktu-waktu. Nah, menurut Mas Nathan ada nggak ya tips buat orang yang ingin belajar ngegambar dari tradisional ke digital? Modern. Nah, Kalau tipsku sih belajar dulu dari tradisional, soalnya kan kalau yang tradisional tuh lebih bisa belajar cara gradasinya, belajar menyesuaikan gambarnya. Nah, nanti kalau di tradisional udah lumayan fasih, bisa pindah ke modern dengan cara ya aplikasi-aplikasi tadi yang disebutkan Mas Dio. Bisa Canva, bisa apa? Ubi? apa itu namanya? Ibis Paint itu. Terus Photoshop kayak gitu. Nah, kemungkinan itulah ya. Yang penting itu kalian nggak usah pakai software yang mahal-mahal aja dulu. Awali dari yang gratis-gratis, dicoba. Nanti kalau sudah skill kalian udah meningkat sedikit demi sedikit, bisa kalian mod. nah udah pakai yang mahal ngemod gitu enggak dulu. Ya, kemungkinan itu episode kita kali ini semoga kalian yang sedang belajar untuk menggambar digital dan tradisional bisa lebih fokus untuk meningkatkan skillnya dan semoga aja gambarnya bisa lebih bagus. Nah, like, comment, share, dan subscribe di akun YouTube Telsa TV dan semoga bertemu di episode selanjutnya. Selamat tinggal.